Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syam dengan NIM 2203009 dari kelas RMIKA 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyambungan PC ke access point, kemudian kita sambungkan juga setiap bagian unitnya. Jadi, langsung saja. Yang pertama yaitu kita masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, selanjutnya kita pergi ke End Device untuk mengeluarkan PC. Sini kita pilih PC. Kita keluarkan pada lembaran kerjanya, kita keluarkan. Di sini kita akan menggunakan 13 unit atau ruangan, sehingga 13 ruangan kita keluarkan PC sesuai dengan kebutuhan setiap ruangannya. Di sini pada TPP terdapat 4 PC, kemudian juga diubah namanya dari TPP 1, TPP 2, TPP 3, dan TPP 4. Kemudian pada bagian polik juga dikeluarkan di sini sebanyak 9 PC, kemudian diubah namanya sesuai dengan poliknya. Nah, selanjutnya di sini ada PC UGD, juga ada PC radiologi sebanyak 2 unit. Kemudian juga ada PC rawat inap sebanyak 5 unit. Kemudian selanjutnya pada PC ruang operasi. Kemudian pada ruang intensif juga, yaitu terdapat 3, ada ICU, PISU, dan NICU. Selanjutnya ada juga ruangan bersalin. Selanjutnya kita keluarkan juga apotik sebanyak 2 unit, yaitu ada apotik 1 dan apotik 2. Kemudian pada bagian lab dan juga ada ruang jenazah. Kemudian pada HRD kita gunakan 2 unit. Selanjutnya pada ruang rekam medis kita gunakan juga 4 unit, yaitu RM1, RM2, RM3, dan RM4. Nah, selanjutnya setelah semua keluar, kita pergi ke network. Pada network device kita pilih ke bagian access point di sini. Di sini kita pilih wirelessnya, kita keluarkan access point APPT. Di situ ada, sehingga keluar di situ access point PT ya. Nah, nama access pointnya juga kita ubah sesuai dengan unit-unitnya. Seperti di sini ada TPP, kemudian juga ada polik, kemudian juga gawat darurat. Kita berikan akses point untuk radiologi, dan juga ada akses point untuk rawat inap, akses point operasi, dan akses point intensif. Kemudian juga ada akses point bersalin, ada akses point apotik, laboratorium, ruang jenazah, HRD, dan rekam medis. Nah, sehingga setelah semuanya terhubung, kita akan menyambungkan dari PC ke akses pointnya. Di sini pertama kita buka pada access point, kita pilih config, kemudian port 1. Di sini defaultnya kita ubah. Di sini SSID-nya default kita ganti. Kemudian WPA2 PSIK pada authentication juga kita ubah. Nah, defaultnya di sini kita ubah menjadi sesuai dengan nama ruangannya. Di sini kita ubah jadi nama TPP, kemudian PSIK PESPARS-nya kita beri 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 untuk menjadi passwordnya. Nah, selanjutnya kita close. Kita bisa langsung close saja. Nah, selanjutnya kita pilih pada PC-nya. Di sini pada PC-nya kita kita matikan terlebih dahulu. Pada physicalnya kita matikan, kemudian scroll ke bawah, dan kita buang bagian untuk sambungan kabel, diganti dengan untuk sambungan wifi-nya. Jangan lupa kita perlu menyalakan kembali untuk pengaturannya. Di sini kita nyalakan kembali setelah dimatikan tadi. Kemudian kita pilih desktop. Di sini kita pilih desktop. Kemudian kita pilih ke
PC wireless. Kemudian di sini kita pilih ke connection, kita tunggu sehingga muncul, kita cari yang sudah diubah tadi TPP, kemudian kita connection. Kemudian pada pre-shared key kita masukkan tadi 1234567 kemudian kita konekkan. Nah, di sini dia sudah terkonek dari PC TPP 2 ke access point TPP-nya. Kita lakukan juga pada TPP 1 di sini. Kita matikan dulu, kemudian kita buang untuk sambungan kabelnya, kita masukkan WiFi, dan jangan lupa kita hidupkan kembali. Selanjutnya di sini kita pilih PC wireless. Nah, di sini sebelum kita masukkan, maka WiFi-nya akan terhubung ke sembarang aksesnya. Kita tidak bisa mengaturnya, maka di sini kita pilih untuk PC wireless-nya pada desktop, kemudian kita pilih TPP connection kan, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita koneksikan. Nah, di sini maka dia langsung terhubung pada TPP, tidak terhubung lagi dengan access point lainnya. Kita lakukan seperti itu seterusnya pada setiap bagian. Nah, pada ruang POLIC juga kita gunakan seperti itu. Kita ubah SSID-nya menjadi POLIC, kemudian kita masukkan passwordnya pada WPA2SIK, kemudian kita masukkan PSK parse. Kita masukkan 1234567 juga. Kemudian pada PC-nya juga kita lakukan seperti yang tadi, yaitu dengan menekan PC-nya, kemudian mematikan, pada physical kita matikan dulu, kemudian kita ganti sambungan kabelnya menggunakan WiFi, kemudian nyalakan kembali, kemudian ke desktop-nya kita pilih PC wireless, kemudian kita pilih connection, kita tunggu di sini, kemudian kita cari pada bagian POLIC. Nah, langsung saja kita connectionkan, kemudian kita masukkan sandinya. Nah, di situ dia akan langsung terhubung pada bagian POLIC-nya. Kita lakukan seperti itu seterusnya hingga semuanya bisa terhubung, baik itu pada access point POLIC dengan PC POLIC, dan juga dengan UGD dengan access point UGD, dan juga pada rawat inap ke access point rawat inap, dan juga pada ruang operasi ke access point operasi, dan juga pada intensif ke PC intensif untuk ke access point intensif, kemudian juga ruang bersalin, apotik, lab, ruang jenazah, maupun HRD, dan yang terakhir yaitu ada ruang rekam medis. Nah, setelah semuanya terhubung, selanjutnya kita hubungkan setiap bagiannya. Di sini pada selanjutnya kita hubungkan setiap bagiannya. Nah, di sini kita menggunakan switch. Kita keluarkan switchnya. Nah, di situ akan banyak sambungannya. Kita menggunakan switch. Pada connection ini kita gunakan switch. Kita ubah nama switchnya menjadi rumah sakit. Kemudian kita sambungkan dari access point PT TPP. Kita sambungkan menggunakan pilih pada connection. Di sini kita sambungkan dari TPP menggunakan ke RS menggunakan kabel strike. Menggunakan kabel strike, langsung saja kita pilih pada access point-nya, kemudian kita koneksikan. Di situ akan muncul pada port 1, kita sambungkan dengan fast Ethernet yang ada pada RS. Kita lakukan semuanya dari access point, TPP, POLIC, gawat darurat, radiologi, rawat inap, operasi intensif,
bersalin, apotek, laboratorium, jenazah, HRD, dan rekam medis. Kita sambungkan semuanya. Nah, selanjutnya di sini setelah semuanya terhubung atau tersambung, kita bisa menambahkan palet dialog, atau kita bisa menandai setiap ruangan-ruangannya menggunakan bagian persegi panjang di atas. Kita klik, kemudian kita pilih di file colornya, kita matikan dulu outline-nya, kita butuh outline-nya, kemudian kita pilih pada file color-nya. Selanjutnya yaitu kita select fill color, atau selanjutnya di situ akan muncul pilihan-pilihan warnanya. Kita bisa pilih, kemudian kita arahkan pada unit-unit yang dipilih. Seperti pada TPP ini kita arahkan, kemudian di sini akan membentuk persegi sesuai yang kita inginkan, persegi panjang. Kemudian kita bisa juga beri nama, sisa kita klik, kemudian kita kasih nama TPP. Begitupun juga pada polik, kita bisa langsung select fill colornya, kita ubah warnanya, kemudian kita arahkan pada bagian poliknya, kita sesuaikan dengan ruangannya, luas ruangannya. Begitupun pada UGD, pada radiologi juga kita bisa select fill color pada bagian rawat inap, pada bagian operasi intensif, bersalin, apotek, laboratorium, ruang jenazah, HRD, dan yang terakhir itu rekam medis. Nah, di sini akan menampilkan warna-warna yang menarik sehingga enak untuk dipandang. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa uji coba untuk pengirimannya menggunakan amplop yang tertutup itu. Kita pilih, kemudian kita arahkan ke TPP1, kita coba ke Objin. Nah, di sini akan muncul successful. Selanjutnya kita coba kembali dari TPP ke rawat inap 3. Sini. Di situ juga akan muncul successful. Kemudian kita coba dari ruang rawat inap 1 ke rekam medis 4. Di sini juga akan muncul successful. Nah, selanjutnya untuk kita uji coba kita juga bisa pilih radiologi ke lab. Nah, di sini juga akan muncul successful, artinya datanya dapat terkirim. Nah, selanjutnya kita bisa uji coba dari TPP4 ke polik mata. Selanjutnya di sini ada successful, kita simulasikan, kemudian kita play. Kita play di sini pada TPP4 akan mengirim suratnya, akan pindah ke access point TPP, kemudian ke switch RS, kemudian dari wireless sini dia akan ke polik, ke access point polik. Kemudian dari access point polik dia akan menyebar di sini mengirimkan surat. Nah, di sini yang lainnya akan muncul tanda X, kemudian di mata dia akan terhubung seperti ini karena kita hanya mengirimkan ke mata. Kemudian kita bisa end-kan, kembali ke real time. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.